Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi kita ada di kebunnya Flower Family Fun. Dan saya ingin ajak sahabat dan pecinta anggrek semua untuk merepotting dendrobium. Kenapa nih kok dendrobiumnya mau direpotting? Iya, karena belakangan ini saya ngeliat anggrek dendrobium saya ini kelihatannya jalan di tempat. Dia berbeda dengan temennya yang lain ya. Yang lain bisa tumbuh subur, gendut-gendut, tapi yang satu ini, nah ini dia nih, kita mendekat ya. Bisa kita lihat hanya satu stem yang aktif berdaun, stem yang lainnya gundul. Kalau saya analisa ini karena ketidaksesuaian dari media tanam yang digunakan. Selama ini memang kami banyak menggunakan cacah pakis seperti ini ya. Tapi ternyata untuk iklim belakangan ini kurang sesuai. Coba kita cek yang satu ini. Ini dendrobium menggunakan media tanam kaliandra. Kelihatannya ini lebih moist ya, lebih lembab. Dan untuk plantnya sendiri jadi lebih gendut-gendut. Iya, memang untuk media tanam kaliandra itu lebih banyak mengandung humus dibandingkan cacah pakis. Saya nggak bisa bilang bahwa saya lebih memilih kaliandra ketimbang cacah pakis, tapi menurut saya iklim di kebun kami belakangan ini yang menjadikan cacah pakis ini menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan dendrobium. Sekarang kita naik ke balkon untuk kita cek koleksi anggrek Flower Family Fun yang di balkon ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah Gem Story ya, dengan menggunakan media tanam arang, serut kayu, dan sedikit cacah pakis. Ini alhamdulillah baik-baik aja ya, karena memang sudah beranak pinak dan berbunga berkali-kali. Sekarang kita lihat yang ini juga adalah Gem Story juga. Ini keikinya yang sudah saya split. Kemudian saya gunakan media tanam yang berbeda. Ini saya gunakan sekam bakar dengan sedikit arang, sedikit banget arang, hanya untuk sebagai ganjel di bawah di dasarnya. Sejauh ini menurut saya perbedaannya itu signifikan ya, dengan yang sekam bakar ini menjadi kelihatannya lebih hijau. Oke, kita balik ke dendrobium yang akan kita repotting. Nah, ini saya sudah keluarkan dari potnya. Akarnya memang agak sedikit kering ya, karena cacah pakisnya itu tidak memberikan kelembaban. Nah, ini rencananya saya akan ganti dengan kaliandra dan andam. Kandungannya ini moist, lembab. Kemudian kita tidak bisa menggunakan full kaliandra dan andam, harus kita mix ya dengan sekam bakar. Nah, seperti ini ya. Kita pakai 50-50 deh, 50% sekam bakar dan campuran cacah pakis, 50%-nya itu adalah kaliandra dan andam. Ini saya dapatkan media tanam kaliandra dan andam ini di marketplace ya, bisa dicek di online shop untuk mendapatkan kaliandra dan andam. Nah, sekarang ini kita sudah ganti ya media tanamnya. Dan juga saya pisahkan ya antara stem yang gundul dengan yang masih aktif. Nah, bisa kita lihat di situ stem yang gundul saya juga menggunakan kaliandra dan andam. Biasanya saya menanam stem yang gundul itu dengan metode mini greenhouse. Bisa dicek di video Flower Family Fun sebelumnya dengan judul mini greenhouse ya. Di situ saya menanam stem yang gundul di dalam botol mineral dengan memberikan kelembaban, dan dalam kurun waktu 1-1,5 bulan itu alhamdulillah menumbuhkan keiki ya seperti ini. Nanti bisa dicek di video Flower Family Fun bagaimana memproses mini greenhouse ini ya, pembuatannya, kemudian pengaturan kelembabannya. Dan kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar ya, karena memang banyak sih yang masih kebingungan mengenai penggunaan mini greenhouse ini.
Nah, selain stem yang kurang aktif tadi kita tanam dengan metode mini greenhouse, saya juga sudah pernah mencoba dengan sistem tangkringan seperti ini. Ini metode yang umum ya, yang digunakan teman-teman, sahabat semua, dalam menanam stem yang akarnya itu kurang aktif. Di sini saya menggunakan minimal sekali media tanam ya, saya gunakan pecahan batu dengan sanggahan kawat, dan menurut saya progres dari pertumbuhan akarnya itu sangat lambat ya dibandingkan dengan saya tanam dengan menggunakan metode mini greenhouse. Bagaimana dengan menanam stem yang kurang aktif tadi dengan menggunakan kaliandra dan andam? Kita akan lihat bagaimana progresnya, dan insya Allah nanti akan saya update bagaimana progresnya. Jadi untuk stem yang akarnya itu sangat minimal ya, sejauh ini saya merekomendasikan menanam dengan cara metode mini greenhouse. Nah, seperti yang di depan kita ini adalah produk dari mini greenhouse. Tadinya akarnya sangat sedikit, sangat minimal. Kemudian kita gunakan metode mini greenhouse dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Sudah saya pindahkan di batang kayu kopi ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa media tanam itu juga bisa bekerja dengan baik ketika iklim dan keadaan sekitarnya itu mendukung. Dan untuk cacah pakis yang selama ini sangat baik digunakan di kebun kami, di kebun Flower Family Fun, ternyata untuk iklim yang belakangan ini yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang sangat panas, kemudian yang belakangan ini kami menggunakan paranet, sehingga cacah pakisnya ini menjadi sedikit kering ya, karena tidak terlalu banyak terkena curah hujan. Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun, jangan lupa di subscribe, kita ketemu lagi, wassalam.